Unjuk rasa di kantor pertahanan dan pengadilan negeri Takalar, Sulawesi Selatan berakhir ricuh. Seorang pengemudi ojek daring meninggal setelah tertimpa pohon tumbang di Kebon Jeruk, Jakarta. 17 orang ditangkap dalam penggerebekan praktik aborsi ilegal di kawasan Senen, Jakarta. Halo, selamat malam pemirsa. Bakal pasangan calon independen Bagio Wahyono, FX Suparjo, siap bertarung dengan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Kota Surakarta setelah 10.000 surat dukungan tambahan bagi pasangan Bajo dinyatakan memenuhi syarat. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan informasi menarik lainnya. Bersama saya, Mirfa Suri. Inilah iNews Malam, selengkapnya untuk Anda. Demo berujung ricuh merusak kantor pertanahan dan pengadilan negeri di Takalar, Sulawesi Selatan. Masa protes lantaran uang ganti rugi lahan hanya sebesar 3.500 per meter, padahal pengadilan memutuskan senilai Rp50.000 per meter. Demo berakhir ricuh di kantor pertanahan Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Pendemo yang menolak rendahnya biaya pembebasan lahan ini bentrok dengan petugas yang menghalangi mereka masuk ke kantor. Akibatnya fasilitas di kantor pertanahan rusak. Massa pun bergerak ke pengadilan negeri Takalar. Sampai di kantor pengadilan, keributan pun terjadi, berujung pada perusakan kaca gedung pengadilan. Massa merupakan warga kecamatan Polong Bangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang memprotes karena pembayaran ganti rugi lahan mereka hanya Rp3.500 per meter. Padahal pengadilan memutuskan Rp50.000 per meter. Massa akan menggelar aksi yang sama dan mengancam akan menghentikan proyek pembangunan bendungan. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Sejumlah pengemudi becak motor berunjuk rasa di depan kantor wali transportasi lain seperti ojek online. Aksi ini diterima oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan mereka. Masih dari Medan, pemirsa, petani dan buruh berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara menolak RUU Cipta Kerja. Massa berunjuk rasa dengan memblokir badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Sejumlah petani dan buruh yang berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara menganggap kehadiran RUU Cipta Kerja akan membahayakan negara, terutama kaum petani dan buruh. Mereka juga meminta penghapusan sistem kontrak kerja. Dalam unjuk rasa ini, massa juga memblokade badan jalan dan menimbulkan kemacetan panjang di kawasan Jalan Imam Bonjol, Medan, Sumatera Utara. Sebuah pabrik pengolahan ban bekas di Pekanbaru Riau terbakar siang tadi. Banyaknya ban bekas yang terbakar membuat api sulit dipadamkan. Kebakaran pabrik pengolahan ban bekas di Pekanbaru Riau nyaris merembet ke tangki minyak penampungan pengolahan ban bekas. Kebakaran berasal dari terjadinya ledakan di reaktor tungku pembakaran ban bekas. 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, namun petugas kesulitan karena banyaknya ban yang terbakar. Polisi sedang menyelidiki penyebab ledakan yang mengakibatkan kebakaran di pabrik ini. Pemirsa, kita ke informasi di mana pengemudi ojek daring tewas tertimpa pohon tumbang di Jalan Pos Pengumban Raya, Jakarta sore tadi. Diduga pohon tumbang akibat hujan deras sehingga menimpa pengendara yang melintas. Badan Pengatur Jalan Tol akan menginvestigasi peristiwa proyek Jalan Tol Cibitung Cilincing yang ambruk 16 Agustus kemarin. Garis polisi juga masih terpasang di sekitar lokasi yang ambruk. Lokasi insiden konstruksi roboh di proyek Tol Cibitung Cilincing masih disegel garis polisi hingga Selasa siang. Warga sekitar dilarang mendekat untuk keperluan investigasi. Meski demikian, tidak ada penutupan jalan di sekitar lokasi. Konstruksi jalan layang yang ambruk termasuk proyek Jalan Tol Cibitung Cilincing Seksi 4 juga bagian dari Jakarta Outer Ring Road 2 yang dikerjakan PT Waskita Karya.
Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT akan segera menginvestigasi peristiwa ambruknya proyek jalan tol ini. Konstruksi proyek jalan tol Cibitung Cilincing di Jalan Sungai Tiram, Jakarta Utara ambruk pada Minggu sore. Ambruknya konstruksi bangunan proyek jalan layang ini menyebabkan 8 pekerja terluka. Kepolisian dari Polsek Cilincing melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengetahui penyebab ambruknya konstruksi proyek jalan tol ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan imigran pencari suaka kembali berunjuk rasa di depan kantor UNHCR di Kebon Siri, Jakarta. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pemirsa, ratusan imigran pencari suaka berunjuk rasa di depan kantor UNHCR di Kebon Siri, Jakarta menuntut kejelasan nasib mereka di Indonesia. Sebelumnya, mereka berjalan kaki dari lokasi penampungan sementara di Kalideres menuju kantor UNHCR. Imigran pencari suaka asal Timur Tengah ini berunjuk rasa di depan gedung UNHCR di Kebon Siri, Jakarta Pusat. Mereka mempertanyakan nasib mereka yang belum juga dikirim ke negara tujuan oleh UNHCR. Sekitar 200 imigran ini juga melakukan long march atau berjalan kaki dari lokasi penampungan sementara mereka di daerah Kalideres, Jakarta Barat menuju gedung UNHCR. Aksi ini sempat dilarang oleh polisi. Satu bus pun telah disiapkan untuk mengangkut 50 perwakilan, namun ditolak oleh pengunjuk rasa. Para imigran sudah berada di lokasi pengungsian sejak tahun 2019 lalu. Kondisi penampungan sementara yang tidak layak membuat imigran terus meminta UNHCR untuk mengirim mereka ke tempat yang lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke kasus Joko Chandra, pemirsa. Mantan Lurah Grogol Selatan, Asep Subhan, diperiksa penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri selama 7 jam. Usai diperiksa, Asep masih berstatus sebagai saksi terkait kasus surat palsu dalam pelarian koruptor kasus Bank Bali, Joko Chandra. Mantan Lurah Grogol Selatan tersebut dicecar 22 pertanyaan, mulai dari pertemuannya dengan Joko Chandra dan pengacaranya Anita Kolopaking hingga pembuatan IKTP serta surat domisili. Nama Asep Subhan mencuat setelah dirinya menerbitkan KTP elektronik untuk buronan Joko Chandra 8 Juni lalu. KTP tersebut digunakan Joko Chandra untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan MA dalam kasus korupsi Kesi Bank Bali yang menjeratnya. Asep melanggar PP nomor 53 tahun 2010 tentang hukum disiplin. Akibatnya Asep Subhan dinonaktifkan dari jabatannya. Sementara itu, pemirsa, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiono menyebut Jaksa Pinangki Sirna Malasari akan mendapatkan pendampingan hukum. Namun Hari menyebut pendampingan hukum akan diatur oleh Persatuan Jaksa Indonesia. Kejaksaan Agung menyatakan tersangka Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terlibat dalam gratifikasi kasus Joko Chandra berhak mendapatkan pendampingan hukum. Namun pendampingan hukum dari Persatuan Jaksa Indonesia atau PJI bukan dari Kejaksaan Agung instansi tempat ia bekerja. Pendampingan diberikan karena Pinangki masih tercatat sebagai jaksa hingga saat ini. Meski begitu, Kejagung memastikan penyidikan terhadap Jaksa Pinangki tetap akan berjalan objektif. Pinangki Sirna Malasari telah ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penerimaan hadiah dari Joko Chandra. Ia diketahui bepergian ke luar negeri dan bertemu dengan Joko Chandra serta menerima hadiah hingga $500.000 Amerika Serikat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meresmikan pembangunan Kampung Susun Akuarium Jakarta. Permukiman yang pernah digusur untuk dijadikan wisata bahari itu akhirnya difungsikan kembali dengan konsep kampung masyarakat ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya meresmikan pembangunan Kampung Susun Akuarium Jakarta pada Senin kemarin.
Permukiman yang pernah digusur pada 4 tahun lalu ini dibangun kembali dengan konsep rumah susun berantai 4. Nantinya akan ada 241 unit dari 5 blok yang akan dibangun di Kampung Susun Akuarium. Dalam peletakan batu pertama, Anies mengungkapkan lebih memilih menggunakan kata kampung dibandingkan rumah susun. Proyek yang dibangun dengan biaya dari kewajiban pengembang PT Almoran Perkasa mencapai 62 miliar rupiah, bukan dari anggaran pendapatan belanja daerah Provinsi DKI Jakarta. Pembangunan Kampung Susun Akuarium yang akan selesai pada Desember 2021 disambut warga Kampung Akuarium. Namun pengamat tata kota Yayat Supriyatna menyatakan status kepemilikan Kampung Susun Akuarium harus dipertegas. Apakah masuk hak milik atau hak sewa untuk warga? Hal ini supaya tidak menimbulkan kekecewaan warga lain dan tidak menimbulkan permasalahan yang lebih panjang. 4 tahun lalu, Kampung Akuarium digusur untuk penataan wilayah menjadi kampung wisata saat pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Saat itu warga menolak penggusuran permukiman yang telah mereka tempati selama puluhan tahun. Saat eksekusi 300 bangunan, Pemprov DKI Jakarta merelokasi seluruh warga ke 3 perumahan susun di sekitar ibu kota. Tetapi relokasi ditolak warga karena jauhnya jarak tempat tinggal dengan tempat mereka bekerja hingga warga yang tidak ingin tinggal di rumah susun. Kini di bawah pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Kampung Akuarium kembali dibangun. Tak hanya Kampung Akuarium, terdapat 21 kampung prioritas yang akan dibangun berdasarkan keputusan Gubernur nomor 878 tahun 2018 tentang gugus tugas pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Personel grup band Superman is Dead, Bobby Cool dan Eka Rock diperiksa polisi sebagai saksi kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Jerings. Keduanya mengaku sempat bertemu Jerings dan memberikan baju peringatan ulang tahun ke-25 band Superman is Dead. Bobby Cool dan Eka Rock datang ke Mapolda Bali sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Tengah. Mereka didampingi kuasa hukum Jerings, Wayan Suwardana. Keduanya diperiksa sebagai saksi yang meringankan Jerings yang terjerat kasus pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indonesia. Bobby dan Eka diperiksa penyidik di ruangan terpisah. Mereka mengaku diperiksa seputar karakter dan aktivitas Jerings. 17 orang ditangkap dalam penggerebekan praktik aborsi ilegal di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Pemirsa, kasus ambulans pembawa pasien yang dihalangi kendaraan lain viral di media sosial. Pemerintah Kabupaten Garut menyayangkan adanya upaya menghalangi laju ambulans lewat sehingga menyebabkan pasien meninggal dunia. Inilah postingan salah seorang warga Garut, Jawa Barat bernama Fauzi. Dirinya memposting cuitan mobil ambulans pembawa pasien dihalangi sekaligus diajak balap oleh pengendara mobil berplat nomor Z1404JT. Dalam postingannya yang kini viral, Fauzi sangat menyayangkan tindakan pengendara mobil minibus yang menghalangi laju ambulans. Selain itu, Fauzi juga menyebutkan si pengendara malah mengajak balap sopir ambulans pembawa pasien. Pemerintah Kabupaten Garut menyatakan kejadian tersebut terjadi pada Minggu 16 Agustus. Laporan dari tenaga kesehatan yang membawa pasien menyebutkan bahwa pasien anak kecil meninggal sesaat setelah sampai di Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut. Sementara itu, Satlantas Polres Garut telah menerjunkan anggota untuk menyelidiki kasus ini. Pemerintah Kabupaten Garut mengimbau agar masyarakat memprioritaskan laju ambulans saat sedang dalam perjalanan. Hal itu guna membantu penanganan pasien lebih optimal saat tiba di rumah sakit. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Polisi membongkar praktik aborsi ilegal yang telah beroperasi selama 5 tahun di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Polisi menangkap 17 orang yang telah mengaborsi ribuan orang.
Penyelundupan 100 kg narkotika jenis sabu dan 50.000 butir pil ekstasi digagalkan. 1 dari 4 tersangka ditembak karena melawan dan melukai petugas saat penangkapan. Polisi menangkap seorang kurir narkoba jaringan internasional di Jalan Kalibaru, Jakarta. Petugas memberi tembakan peringatan karena pelaku berusaha kabur. Siapa? Yang itu pun, Pak. Ya siapa namanya? Saya nggak tahu. Tahu nggak ngaku. Saat ditangkap, pelaku mematahkan telepon genggamnya untuk menghilangkan jejak komunikasi dengan sindikatnya. Dari penangkapan ini, petugas menemukan 50 kg narkoba jenis sabu. 50 kg jenis sabu itu dibungkus dalam kemasan teh Cina untuk mengelabui petugas. Kasus ini terungkap dari penangkapan 2 tersangka lain pada 19 Juni lalu di Medan, Sumatera Utara. Saat itu polisi menemukan 23 kg sabu. Penelusuran dari 2 tersangka itu berujung pada kurir narkoba di Jakarta Barat pada 15 Agustus lalu. Selain 50 kg sabu, ditemukan juga 25.000 butir pil ekstasi dari kurir narkoba ini. Polisi mengatakan para tersangka menggunakan modus pengedaran sistem putus kontak atau tak saling kenal antara satu kurir ke kurir lainnya. Polisi juga menangkap tersangka keempat di daerah Jakarta Utara, tetapi tersangka keempat tewas karena saat ditangkap, tersangka melawan hingga melukai salah satu petugas. Kini 3 tersangka telah ditangkap dan terancam Undang-Undang Narkotika dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Aksi sejumlah pemuda di Medan, Sumatera Utara meresahkan warga. Geng motor ini konvoi dan mengancam pengguna jalan. Aksi sekelompok remaja ini meresahkan warga Medan, Sumatera Utara. Mereka mengendarai motor secara berkelompok dan mengganggu pengendara lain. Sontak, pengendara yang hendak melintas memilih untuk berputar arah. Mereka juga ugal-ugalan dan mengancam pengguna jalan dengan menggunakan balok kayu dan melempar batu apabila iring-iringan mereka tak diberi jalan. Polisi langsung bertindak cepat dan mengamankan para remaja. Dari Medan, Sumatera Utara, di Palapa Harahap, iNews melaporkan. Bakal pasangan calon independen Bagio Wahyono FX Suparjo selangkah lagi siap bertarung dengan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Kota Surakarta. Selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, bakal pasangan calon independen Bagio Wahyono FX Suparjo siap bertarung dengan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Kota Surakarta. Sinyal semakin kuat setelah 10.000 surat dukungan tambahan bagi pasangan Bajo dinyatakan memenuhi syarat. Ribu surat dukungan perbaikan bakal pasangan calon independen Surakarta Bagio Wahyono FX Suparjo telah memenuhi syarat. Hal ini memberi sinyal kuat pasangan independen ini telah lulus tahap verifikasi faktual syarat dukungan perbaikan tingkat kelurahan. Kini tinggal menunggu hasil rapat pleno 21 Agustus mendatang. Jika dinyatakan lolos verifikasi, pasangan Bajo akan mendaftar ke KPU dengan naik kuda. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Kota Surakarta, Jawa Tengah menghentikan kasus dugaan pemalsuan syarat dukungan pasangan Bajo yang dilaporkan paguyuban warga Solo Peduli Pemilu pada 15 Agustus lalu. Bawaslu menilai laporan kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana pemilihan. Sebelumnya, pasangan Bajo menyerahkan 41.000 dukungan, namun hanya 28.000 yang memenuhi syarat. Setelah 10.000 berkas perbaikan dinyatakan memenuhi syarat, artinya Bajo telah memenuhi batas syarat dukungan minimal untuk jalur independen di Pilkada Surakarta, yakni 35.870 berkas. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Sementara bakal calon wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, kembali melanjutkan belusukannya ke kampung-kampung. Gibran membagikan buku kepada anak-anak di Kecamatan Sarengan, Kota Surakarta. Bakal calon wali kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka belusukan ke Kecamatan Sarengan, Kota Solo, mendatangi warga setempat dan para pengurus anak ranting PDIP Sarengan. Putra sulung Jokowi ini juga menemui lansia dan anak-anak. Gibran membagikan paket sembako kepada warga dan buku tulis untuk anak-anak. Warga Sarengan antusias menyambut kedatangan Gibran di kampung mereka. Gibran mengaku kedatangannya ke Sarengan untuk mengenal tokoh-tokoh dan pengurus ranting PDIP Kecamatan Sarengan. Sebelumnya, Gibran dan pasangannya Teguh Prakosa terus melakukan safari politiknya. Mereka bersilaturahmi dengan seluruh pengurus PDI Perjuangan seluruh Surakarta. Di Kelurahan Pucang Pawit Solo, kedatangan Gibran dan Teguh disambut seluruh anggota ranting yang menunggu sejak pagi. Pasangan ini juga membagikan 6.600 sembako dan kaos. Gibran menargetkan dalam Pilkada Desember mendatang akan mendapat suara lebih dari 80%. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sejumlah tokoh hadir dalam deklarasi koalisi aksi menyelamatkan bangsa di Tugu Proklamasi Menteng, Jakarta. Dalam deklarasi koalisi menyampaikan 8 tuntutan. Salah satunya pemerintah bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi. Beberapa tokoh mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI, diantaranya Din Samsyudin, Gatot Nurmantio, Refli Harun, Ahmad Yani, dan Said Didu. Dalam deklarasi, Ketua Komite KAMI menyatakan koalisi aksi menyelamatkan Indonesia merupakan gerakan moral rakyat Indonesia dari berbagai elemen yang berjuang menegakkan kedaulatan negara, terciptanya kesejahteraan rakyat, dan terwujudnya keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Dalam deklarasinya kami memiliki 8 tuntutan, antara lain penyelenggara negara menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan semangat UUD 45, pemerintah dituntut serius menangani pandemi COVID-19, dan pemerintah dituntut bertanggung jawab mengatasi resesi ekonomi. Puluhan aparat berjaga di sekitar pintu masuk Tugu Proklamasi. Peserta deklarasi diimbau mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh. Beberapa pihak mengkritik pelaksanaan deklarasi kami dengan berkumpul mengabaikan jaga jarak saat pandemi dianggap menyalahi aturan. Dari Jakarta, Vena Malinda, Didit Oktavian, Riki Solehudin, iNews melaporkan. Petugas gabungan menangkap warga yang merebut dan mencium jenazah COVID-19 di Kota Malang yang sempat viral di media sosial. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Pemirsa, ratusan anggota TNI Polri menangkap warga yang merebut dan mencium jenazah COVID-19 di Kota Malang beberapa waktu lalu yang sempat viral di media sosial. Polisi akan meningkatkan kasus ini ke proses hukum dan menjerat pelaku dengan pasal berlapis. Personel gabungan TNI Polri dipimpin Kapolresta Malang Kota dan Dandim 0833 Kota Malang menangkap AS, warga yang mencium dan merebut jenazah pasien COVID-19 di Rumah Sakit Tentara Supraun Kota Malang, Jawa Timur 10 Agustus lalu. Operasi kemanusiaan penyelamatan ini dilakukan di rumah AS dengan pengamanan ketat dan petugas dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap. Setelah melakukan rapid dan swab test di tempat, AS ditemani seorang kerabatnya dibawa polisi ke Polresta Malang Kota. Selama penjemputan, jalan sekitar rumah AS juga ditutup sementara. Polisi juga akan dilakukan tracing, tracking, dan treatment kepada warga yang berinteraksi dengan AS serta jenazah COVID-19. Polisi tidak segan menindak tegas jika kasus serupa kembali terulang. Atas perbuatannya, AS juga dijerat dengan pasal berlapis. Sebelumnya, keluarga pasien dan seorang tokoh agama setempat berusaha mengambil paksa jenazah pasien suspek COVID-19 yang akan menjalani proses pemulasaran di Rumah Sakit Tentara Supraun, Kota Malang, Jawa Timur. Sebelum dibawa pergi, keluarga membuka paksa kantong jenazah. Namun setelah bernegosiasi dengan tim pemulasaran jenazah Kota Malang, keluarga pasien akhirnya mengerti dan bersedia anggota keluarganya dimakamkan dengan protokol COVID-19. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Tidak hanya di tempat umum, pemirsa, polisi melakukan razia masker di lingkungan Mapolres Metro Jakarta Timur siang tadi. Anggota kepolisian yang kedapatan tidak mengenakan masker langsung diberi sanksi.
Petugas kepolisian Polres Metro Jakarta Timur melakukan razia masker di lingkungan Mapolres Selasa siang. Satu persatu anggota diperiksa suhu tubuh dan diminta cuci tangan sebelum memasuki Mapolres. Petugas temukan sejumlah anggota yang kedapatan tidak kenakan masker dan langsung diberi sanksi push up. Kapolres Metro Jakarta Timur mengatakan tetap akan menindak anggotanya yang tidak patuh protokol kesehatan. Razia masker ini akan terus dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19. Wakil Ketua Pelaksana 1 dan 2 Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menemui Gubernur DKI Jakarta sore tadi. Pertemuan membahas kebijakan dan penanganan COVID-19 di ibu kota. Ya, terima kasih, Mas. Wakapolri dan KSAD yang kini bertugas dalam Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional menemui Gubernur Jakarta di Balai Kota. Dalam pertemuan itu, Andika meminta data terkini penanganan COVID-19 dan memastikan kesiapan Pemprov DKI pemulihan ekonomi. Anies menyambut baik kerjasama dalam pengendalian COVID-19 di ibu kota. Penularan virus corona di Provinsi Bengkulu cukup terkendali dengan baik, namun protokol kesehatan tetap harus dijalankan dengan ketat agar penularan virus corona tidak bertambah. Penggunaan alat pelindung diri bagi petugas medis menjadi salah satu senjata utama untuk menekan angka penularan COVID-19. Penularan virus corona masih kerap terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, salah satunya di Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Meski terkendali cukup baik, semua elemen di Provinsi Bengkulu harus siaga menahan laju penularan COVID-19. Apalagi di Provinsi Bengkulu sudah ratusan orang terpapar COVID-19. Kondisi ini mendorong MNC Peduli untuk ikut membantu perjuangan tenaga medis di Kabupaten Bengkulu Utara. Sejumlah alat pelindung diri berupa sarung tangan medis, pelindung muka, masker bedah, masker kain, masker KN95, dan vitamin untuk petugas medis. Bantuan diserahkan langsung kepada Dinas Kesehatan Bengkulu Utara. Kita mengetahui bahwa wabah corona ini telah menjadi pandemi di seluruh Indonesia dan kita juga ingin membantu dalam menyediakan kebutuhan tim medis yang ada di garda terdepan. Jadi harapannya tentu bantuan ini bisa membantu tim medis melakukan pekerjaannya dengan baik dan juga bisa bantu proteksi mereka agar mereka juga tidak terkena corona. Tugas tenaga kesehatan dalam memerangi pandemi COVID-19 memiliki risiko dan tantangan. Sebagai garda terdepan dalam upaya memutus mata rantai penularan virus corona, mari kita dukung tugas mereka bersama MNC Peduli dengan cara berdonasi melalui rekening yang tertera di layar kaca Anda. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Polisi Australia mencegat kapal Pukat Caroline di wilayah pantai timur Australia. Kami hadirkan informasinya dalam segmen Mancanegara sesaat lagi. Pemirsa, ratusan orang di kota Madrid turun ke jalan untuk memprotes kewajiban memakai masker oleh pemerintah Spanyol. Kewajiban tersebut dinilai melanggar hak asasi warga untuk bebas bernafas. Ratusan warga menggelar aksi protes di ibu kota Madrid pada hari Minggu kemarin. Para pendemo menuding pandemi sebagai kejadian yang disengaja dan mereka menolak kewajiban memakai masker di ruang-ruang terbuka serta menjaga jarak sosial. Mereka membawa spanduk yang antara lain bertuliskan kebebasan, kenormalan baru adalah represi baru, serta kami menolak vaksin. Aksi protes dilakukan di Plaza de Colón, salah satu kawasan terkenal di Madrid. Para pendemo ramai-ramai melepas masker saat berdemo, seolah-olah ingin menantang polisi. Mereka berteriak, kami tidak takut pandemi corona. Pekan ini, jumlah kasus COVID-19 di Spanyol tercatat hampir 50.000 kasus, dengan rata-rata 3.500 kasus baru per hari. Polisi Australia mencegat kapal Pukat Caroline di wilayah pantai timur Australia setelah diselidiki kapal itu berisi kokain. Gempa bumi bermagnitudo 6,6 mengguncang wilayah Filipina bagian tengah. Gempa berpusat di lautan namun dinyatakan tidak berpotensi tsunami.
Selain menyebabkan rumah, bangunan bertingkat rendah dan pelabuhan rusak, gempa juga membuat satu keluarga terjebak di sebuah rumah yang runtuh. Gempa juga membuat orang-orang berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Institut Vulkanologi dan Seismologi Filipina mengatakan gempa berkekuatan 6,6 bermagnitudo 6,6 itu melanda sekitar 5 km dari Kataingan pada kedalaman sekitar 21 km. Saat ini 1 orang tewas dan 43 lainnya terluka akibat bencana ini. Inter Milan berpesta gol ke gawang Shakhtar Donetsk dalam semifinal Liga Eropa. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Pemirsa, Inter Milan berpesta gol ke gawang Shakhtar Donetsk dalam semifinal Liga Eropa. Il Nerazzurri melaju ke partai puncak usai mencetak 5 gol tanpa balas. Boston Celtics menaklukkan Philadelphia 76ers pada game pertama putaran pertama NBA Playoffs. Sementara itu performa gemilang bintang Mavericks Luka Doncic tidak mampu membawa timnya menang atas Los Angeles Clippers. Pemirsa, informasi dari dunia olahraga tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam iNews Malam. Akhirnya saya Mirva Suri dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.